Oke. Oke. Sudah jam 6 lewat 2. Dimulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi di acara ngopi hari ini, ngobrol pintar, dan hari ini masih bareng sama acara LG ya. Oke. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang follow up dan juga bonding. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya teman-teman, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ngomongin bonding, ngomongin bonding sama ngomongin follow up. Mungkin di antara teman-teman sudah banyak yang tahu juga ya Tepopon ya. Tapi di sini kita ulas lagi, kita ulas kembali. Dan hari ini mungkin spesial ya, akan ada beberapa tugas mungkin buat teman-teman ya, biar teman-teman bisa tahu mana bedanya bonding sama follow up. Oke, sebelum mulai kita kasih dulu ya, kita kasih panggung ya buat Teh Popon. Silahkan Teh Popon. Iya, makasih Temu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama saya ya, Popon Ahidi. Hari ini spesial di Leader Growth, bahas tentang bonding dan follow up. Nah, ini sebenarnya saya bilang nih, teman-teman di sini udah hatam ilmu ini ya. Karena selain di Ngopi juga udah sering dikasih, teman-teman juga pasti sudah menjalani nih yang namanya bonding dan follow up. Tapi nggak ada salahnya nih kita segerin lagi ingatan kita tentang ilmu yang satu ini. Karena apa? Bonding dan follow up ini ternyata ampuh banget buat mendongkrak ya, mendongkrak penjualan teman-teman. Nah, eh, yang harus kita ketahui dulu gitu, bonding adalah salah satu strategi dari market retention atau strategi untuk mempertahankan pasar kita, mempertahankan konsumen kita. Nah, bagi beberapa seller, bonding itu kadang apa ya, ber ini ya, bias gitu antara bonding dan follow up itu kadang bias gitu karena apa dua-duanya sama mendekatkan diri kita kepada customer tapi kalau bonding sifatnya lebih umum sifatnya lebih ke PDKT. Nah kalau misalkan follow up, nah, kalau follow up ini lebih cenderung agresif lebih cenderung mengarahkan customer kepada closingan. Nah, si follow up ini sebenarnya adalah salah satu bentuk dari bonding, karena bonding yang saya ketahui itu ada 5. Yang pertama awareness bonding, awareness bonding ya, yang sering kita lakukan melalui flyer gitu ya, melalui iklan-iklan di sosmed, itu awareness. Jadi kita membuat produk atau perusahaan kita nih terngiang-ngiang di mereka gitu. Ketika ngelihat bungkusan hitam di sosmed, oh ini rempah perawan gitu. Nah itu fungsinya awareness bonding. Yang kedua itu adalah identity bonding. Identity bonding ini adalah bonding yang dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai baik perusahaan atau nilai-nilai baik produk di lingkungan. Kadang kita suka dengar tuh ya, ada stasiun televisi sesuatu gitu ya, bagi-bagi sembako atau bagi-bagi gerobak jualan. Nah, itu sebenarnya mereka tuh sedang mengikat bonding. Oh iya ya, perusahaan ini atau si misalkan nih Ratu Ratus bagi-bagi masker gitu ya di jalan. Oh iya ya, Ratu Ratus nih bagi-bagi masker di jalan. Oh iya, Ratu Ratus ini kan udah keren banget nih melalui rempah perawannya. Nah, itu orang-orang tuh jadi ngeh gitu. Nah, yang ketiga adalah relationship bonding. Nah, si follow up ini adanya di relationship bonding, yaitu bonding secara langsung ke customer.
bisa melalui sosmed, bisa melalui datang langsung gitu ya, atau bisa melalui email. Nah itu relationship bonding, bonding dua arah gitu. Ada komunikasi antara customer sama kita gitu. Yang keempat itu adalah community bonding, bonding yang dilakukan melalui komunitas. Nah, teman-teman pernah kan ikut pelatihan online? Nah, itu kan suka ada alumni. Nah, itu sebenarnya bonding juga gitu. Yang disebut community bonding. Terus yang kelima adalah advokasi bonding. Nah, bonding di sini adalah ketika teman-teman customer kita menjadi marketer kita atau merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Nah, di situ kan mereka ada tanya-tanya ke kita. Nah, secara nggak langsung itu sudah jadi bonding, disebut advokasi bonding. Nah, kita nggak akan bahas 4 bonding yang lain, tapi kita akan bahas relationship bonding. Dan salah satu relationship bonding itu adalah follow up gitu ya. Nah, seperti apa sih Teh bonding itu gitu. Nah, bonding adalah pendekatan kita kepada konsumen tapi tidak langsung menunjukkan satu produk gitu ya. Pernah nggak teman-teman dapat broadcast dari penjual A gitu ya? Kita tahu dia jual satu produk gitu, tapi dia nggak nawarin produk, tapi dia ngasih info yang bermanfaat gitu. Misalkan nih, eh, apa kayak gini nih. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Sudah sarapan? Gitu ya, isi broadcastnya itu. Jangan lupa untuk sarapan karena di masa pandemi kekuatan tubuh kita sedang diuji sehingga eh, teman-teman sarapan yang sehat ya gitu. Nah itu sudah bonding gitu, mengingatkan kita akan sarapan. Nah padahal dia ini penjual kuliner gitu, jadi kita akan inget oh iya ya nanti kalau misalkan aku mau order sarapan ke ini aja atau aku mau sarapan beli produk ini aja. Sama seperti halnya kita nih ngebonding ke customer kita gitu ya. Jadi kita jangan langsung yang halo teman-teman gitu kan, udah minum rempah perawan belum gitu. Itu bisa bonding tapi apa ya langsung gitu. Yang secara nggak langsungnya itu yang memberikan info yang bermanfaat itu adalah misalkan seperti ini. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Tetap jaga prokes ya gitu karena saat ini masih pandemi. Jangan lupa perkuat imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Berikut ini saya beri informasi tambahan rempah-rempah yang wajib banget nih atau rempah-rempah yang bisa teman-teman konsumsi di saat pandemi. Nah, misalkan kita kasih info ada jahe, ada apa gitu. Nah, itu kan info yang bermanfaat. Terus dia juga akan selalu ingat sama kita gitu. Nah, bonding tuh di situ. Ada lagi nih, kemarin juga saya dapat WA nih dari salon ya, salon dimana saya perawatan seperti ini nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini dari Klinik Kecantikan Kidang Rangga. Ingin menanyakan bagaimana rasanya setelah tindakan fractional scar glowing kedua. Apakah ada keluhan atau tidak? Ditunggu konfirmasinya ya. Terima kasih. Nah, itu sudah merupakan bonding gitu. Mengingatkan kembali, oh iya ya, kemarin aku di klinik kecantikan ini, oh ini rasanya gitu. Nanti kan kita bales ya, iya kak, ini enakan gitu. Wajah saya jadi nggak terlalu banyak bintik-bintiknya gitu kan. Wajah saya nih bekas jerawatnya jadi berkurang gitu. Nah, itu salah satu fungsi bonding yaitu mendapatkan testimoni dan apa ya, kayak review mengenai pelayanan atau produk kita gitu. Kecepatan gak nih jelasinnya nih? Enggak, Beb. Enggak ya? Oke. Lanjut. Lanjut. Jadi bonding kayaknya udah cukup ya. Yang kedua itu adalah follow up. Nah, follow up kita sering banget kan denger, itu coba di follow up deh gitu kan. Itu coba di follow upin lagi gitu. Follow up tuh apa? Follow up itu sebenarnya tindak lanjut
gitu kan. Tindakan lanjutan, lanjutan ini macam-macam gitu. Bagi konsumen baru, follow up ini bisa jadi membantu si konsumen itu, si customer itu menemukan solusi dari keluhannya, gitu ya. Misalkan nih, gitu, kita pasang status kan di Facebook gitu kan. Alhamdulillah setelah minum rempah perawan saya udah nggak keputihan lagi gitu, misalkan intinya. Nah terus ada yang nanya nih di komen gitu kan, Kak itu produk apa gitu, bagus enggak gitu. Nah follow up itu adalah ketika kita membalas komennya. Nah itu sudah termasuk follow up gitu. Makanya kalau ada yang komen tentang produk langsung gercep gitu ya, kita follow up. Karena follow up menandakan seberapa serius, seberapa prima layanan kita terhadap konsumen, terhadap customer gitu. Lalu, fungsi follow up bagi customer atau bagi pelanggan yang sudah order ke kita adalah yang ke satu, menaikkan penjualan. Nah, ini ya, seneng banget pasti kalau emak-emak online shop nih, kalau yang namanya naikin penjualan. Jadi jangan dulu susah-susah kita nyari customer baru, ya kan? Kita akuisisi customer baru gitu. Kita pakai follow up aja gitu ke customer yang sudah order ke kita gitu. Salah satunya yaitu tadi kita mengirimkan promo-promo. Nah, beda ya antara bonding sama follow up. Kalau bonding, kita mengirimkan sesuatu hal yang kadang jauh dari produk atau hanya bertanya kabar atau hanya misalkan bertanya gimana Kak rasanya setelah perawatan pakai rempah perawan gitu. Nah, itu bonding gitu. Kesananya kita lanjutnya ke chit chat gitu. Nah, si chit chat ini sebenarnya mengikat, yang menguatkan hubungan antara kita sama customer. Sementara kalau follow up itu kita mengirimkan promo, misal nih kayak gini nih. Nah, ini dia. Promo Hayana bulan Februari 2022 berlaku hanya dari tanggal 10 sampai 14 Februari. Kuota promo terbatas. Nah, kayak gini ya. Dengan minimal transaksi 300.000 akan mendapat promo 10% untuk all produk. Untuk pembelian produk apa saja. Produk expired 2024 semua, Kak. Aman buat stok, katanya gitu. Bisa COD atau transfer, tidak ada diskon ongkir, hanya diskon produk. Tidak ada, untuk list harga promo bisa hubungi kami kembali ya Sista. Nah, itu follow up gitu. Kita mengirimkan promo, makanya saya bilang kalau follow up itu lebih agresif karena ini berhubungan langsung dengan closingan, dengan produk. Nah, nanti teknik closingnya nih besok sama Mbak Jamu ya. Kalau saya bahasnya bonding sama follow up. Nah, lalu follow up yang kedua. Ini seperti ini nih. Bentar. Nah, sale Hayana Kosmetik, syarat dan ketentuan. Diskon 10% all produk tanpa minimal order. 2. Potongan ongkir 15.000 dengan minimal order 300.000. Buat stok, bisa buat stok Sista, aman ya Sista. Semua expired date-nya 2024. Jadi, tunggu apa lagi? Hanya di tanggal 12 di bulan ini saja. Ayo segera lengkapi stok Hayanamu, katanya gitu. Bisa saya bantu tuliskan sekarang ya sis, agar bisa check out di tanggal 12. Kayak gitu. Jadi lebih ke nawarin promo kayak gitu ya. Kalau follow up kayak gitu, termasuk ke customer yang sudah pesan tapi belum transfer gitu. Nah, ini masuknya follow up. Jadi kayak ada kan oke sis gitu. Ini totalannya ya. Ini nomor rekeningnya. Silahkan kabari kalau sudah transfer. Belum gitu kan, udah 2 hari nih belum transfer atau nih sampai sore belum ada transfer. Kita ingatkan kembali gitu kan. Halo Kak, pengiriman hanya sampai jam 14 saja. Jika ingin dikirim hari ini, maka
lakukan transfer sebelum jam 14 ya Kak. Nah itu sudah masuk ke follow up gitu. Apalagi kalau misalkan nih hari ini kok belum transfer juga gitu. Nah besoknya kita ingatkan lagi, halo Kak, apa jadi belibet. Halo Kak, free gift hanya berlaku sampai hari ini ya. Kalau Kakak belum apa sih? Kalau Kakak melakukan transfer hari ini, maka akan dapat gift misalkan satu buah gantungan kunci kayak gitu. Nah, itu juga masuknya ke follow up gitu. Pokoknya Hmm. mah pasti udah pada tahu ya, bonding sama follow up itu bedanya apa gitu. Karena udah sering juga ilmunya dapet gitu. Cuman yuk aplikasikan gitu ke aktivitas kita sehari-hari. Biar apa? Ya itu tadi pertama produk kita akan terngiang-ngiang. Iya, produk kita, bisnis kita, perusahaan kita tuh akan terngiang-ngiang di konsumen. Jadi ketika mereka misalkan nih punya keluhan, aduh gitu kan, aku melilit nih nggak enak, enek rasanya pusing mual. Oh iya ya, kemarin nih Teh Neni gitu kan, oh iya kemarin Teh Neni nawarin ini nih ada promo ini putih mah gitu, atau gitu kan ada yang keputihan nih gitu kan. Oh iya ya ternyata bahan ini bisa buat keputihan. Tapi saya mah nggak mau ribet daripada godok-godok sendiri. Saya mau wapri Teh Neni aja deh, soalnya nih kayaknya Teh Neni jualan nih produk ini. Nah fungsinya ke situ otomatis kan, apa, closingan kita juga nambah ya, omset kita juga naik gitu, penjualan naik gitu maksudnya. Nyai udah cukup belum? Oh, udah selesai, Beb. Bentar nih Dede Akmal. Terima, dia udah bangun. Iya nggak apa-apa. Nah, teman-teman udah pada bisa ya? Ya mungkin udah banyak juga yang sudah bisa Teh Kopong. Cuman mungkin pertanyaannya ini kapan sih dilakukannya bonding ini? Terus kapan sih lakukannya follow up ini? Terus di mana melakukannya gitu ya? Nah iya betul. Gitu. Mungkin pertanyaannya itu kali untuk teman-teman. Mungkin kalau buatnya udah pada bisa Teh Kopong. Hmm. Yang mungkin masih ada juga yang bertanya di mana sih, kapan sih melakukan follow up, kapan melakukan bonding gitu Teh Popon. Nah, Teh Oh Popon bisa bantu? yuk boleh. Kenapa Iya, iya. merosot? Gede. Sok, Ini sok dulu Teh Popon. lagi. Kita melakukan bonding kapan saja dan di mana aja bisa. Iya, apalagi yang namanya kita mengingatkan Cici. customer tentang produk kita. Tapi ada baiknya kalau enggak masif banget tiap hari dikirimin gitu ya. Jangan nanti denger itu yang nerima gitu. Kalau misalkan bonding, kita nge-share ilmu atau info yang bermanfaat, kita bisa lakukan seminggu 2 kali lah ya Nia, ya gitu. Ya, Kita seminggu sekali lah. mau minggu sekali sampai 2 kali Rolling ya. kabar ya, kita tanya kabar gitu kan. Ada yang pasang status nih gitu ya, kita tanya kabar, halo nih gitu kan, kemana aja nih gitu, kita udah lama nggak chit chat Ini bawaannya ya. kalau ketika ada misalkan ada customer yang nanya ya langsung di follow up, ketika ada customer yang belum transfer ya langsung di follow up. Tapi untuk mengirimkan promo-promo sebaiknya juga nggak setiap hari, ketika ada promo langsung kita share, paling enggak ya ada komunikasi seminggu 2 kali kalau saya Teh. Terus di mana bikinnya? Banyak flyer yang kita bikin, kayak kita bikin misalkan nih, rempah perawan gitu ya, solusi ampuh keputihan. Itu sebenarnya sudah salah satu cara kita bonding ke customer atau ke pelanggan kita gitu. Bisa di sosial media kan kita bisa pajang, bisa di status WA gitu. Atau kalau misalkan lebih private lagi yaitu kan di WA gitu ya.
terus japriin tuh yang namanya manfaat-manfaat kita broadcast. Pernah kan nerima broadcast dari Shopee aja, kita nerima broadcast kan nyanyi ya, tapi via email. Itu kan kadang nikmati diskon 12 all produk gitu hanya di Shopee. Itu sebenarnya sudah bonding gitu kan. Sudah mendekatkan atau kamu terpilih sebagai pelanggan setia. Nah, itu juga sudah bonding. Dia mengingatkan kita buat oh iya kalau mau belanja ke Shopee aja. Kayak gitulah kasarannya gitu. Terus kalau follow up gimana? Nah, karena follow up ini sifatnya langsung ke closingan, otomatis teman-teman pakainya apa? Kalau saya pakainya WA, berarti ya di WA kita mau follow up-nya gitu. Kalau misalkan teman-teman pakai Facebook, ada yang komen di Facebook, ya di komenan itu kita langsung follow up. Kayak gitu Nyai kalau saya. Iya, kalau ada yang bertanya di DM, DM. Kalau ada yang bertanya di Messenger, Messenger. Pokoknya yang private ya biasanya telepon. Kalau ada yang bertanya di komentar ya silahkan mau di komen, mau dialihkan ke private gitu. Karena kan kalau ke private-nya ada beberapa alasan. Katanya kan ada juga yang punya mahjab. Jangan ini kalau ada yang komen jawab aja di komen gitu. Tapi ada juga yang bermahjab biar cepat apa ya bondingnya dapat gitu ya. Jadi dialihkan ke privacy karena di privacy ini bisa tanya-tanya, bisa pribadi juga gitu seperti itu. Oke, Teh Papa mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Iya nih teman-teman, siapa tahu ada yang apa mau nanya silahkan. Mau kasih tugas sekarang nggak Nyi? Boleh dong. Nah, langsung ya, ini biar biar Kita sampai jam 6.45 ya. oke. Ini biar kita tahu gitu ya, biar nanti seberapa jauh sih teman-teman sudah bisa membedakan bonding sama follow up. Saya mau kasih tugas. Iya saya, Bu. Kami nih, kita mau kasih tugas, yaitu buatlah kalimat bonding dan kalimat follow up. Jadi teman-teman bikin dua, ya, bikin dua kalimat atau dua paragraf atau berapalah gitu yang mencerminkan yang satu bonding, yang satu follow up. Gitu ya. Nanti kirimnya kemana nih? Kirimnya ke diskusi boleh atau nanti di grup ini channel apa optimasi saya tambahin ya. Nah, Tugas bonding follow up. pokoknya nih, ini penuh dengan misteri. Jadi biar kita stay tune terus di LG, nanti dilihat aja di mana nih kira-kira channel yang buat ngumpulin tugas gitu ya. Ini salah satu strategi juga. Strategi follow up teman-teman biar pada nyimak gitu ya. Jadi follow up ini ada di mana-mana, Beb gitu. Ada kita kadang nggak ngerti, kadang kita nggak tahu ya karena saking asiknya kita ngechat nih, saya pernah gitu ya. Saking asiknya ngechat sama kenalan gitu yang di salah satu pelatihan gitu. Chit-chat nih, kita jadi deket gitu, chit-chat. Ternyata dia follow up ke saya gitu. Teh, tahu nggak kalau produk ini sekarang lagi ada sale gitu. Nggak tanggung-tanggung loh, selnya sampai 50%. Nanti kalau teteh berminat bisa hubungi saya. Deng, kita lagi di prospek, kita lagi di follow up seperti itu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mengaplikasikan si bonding sama si follow up ini di kegiatan sehari-hari supaya apa? Yaitu tadi nanti tingkat closingan teman-teman juga naik. Gitu ya Nyi ya. Tuh. Ada suaranya aku. Ada. Kayak kemarin tuh Teh Popon ceritanya mantan direktur saya yang di Kansen dulu, beliau tuh chat gitu kan. Terus beliau ngomong, saya bangga gitu kan sama Miyuki. Yang dulu kan saya polos banget gitu ya. Saya tuh ini banget, manja banget gitu.
Dan sekarang dengan perubahan sekarang beliau bilang bangga banget gitu. Terus aku bilang nggak ada buktinya kalau bapak bangga gitu kan. Terus aku harus buktikan dengan cara apa? Beli produk aku bilang. Dan alhamdulillah closing. Katanya udah deh buat teman-teman di kantor deh gitu. Buat teman-teman artinya nggak satu ya. Iya. Banyak dia pesen gitu. Alhamdulillah, nah gitu. Jadi mungkin bisa dengan orang-orang terdekat juga yang dulu pernah deket gitu. Maksudnya dulu pernah kenal deket, sering ngobrol. Nah itu bisa kita ngobrol kembali kayak gitu deh pokoknya. Ya, dibonding kembali lah. Itu seperti itu. Berarti yang barusan itu masuknya ke advokasi bonding ya, ya. Ya, Jadi teman dekat kita tuh jadi menjualkan produk kita ke orang lain. Secara nggak langsung, si teman kita ini jadi marketer kita ya. yes. Cuman untuk sekarang masih beliau yang bayar, tapi kan kalau ketagihan bisa jadi yang lain beli gitu, dan beliau bisa jadi jualan juga. Amin. Amin gitu. Ah, ternyata ya kalau ilmu-ilmu bisnis itu kadang gini nih, saya ini orangnya kadang bosenan, ya pasti udah tahu. Saya ini orangnya bosenan gitu. Tapi Mami aja dulu sebentar. ketika selalu denger lagi gitu kan, Nyai ngomong ini denger lagi, ingat lagi. Nah, kita tuh akan menemukan cara, teman-teman. Kita akan menemukan cara mengaplikasikan si ilmu ini ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Ketika kita belajar, kita akan mudah menyerap ilmu. Oh iya, ini bonding ini apa follow up ini gitu. Tapi kadang kita lupa, kadang kita buntu mengaplikasikannya ini seperti apa gitu. Eh, di sesi yang mana, di sesi kehidupan kita yang mana nih mengaplikasikan ilmu ini. Nah, itu yang kadang kita lupa melalui pengulangan, pengulangan, diulang, diulang. Secara nggak langsung akan masuk ke alam bawah sadar kita. Oh, ternyata nih kalau seperti ini nih bonding. Jadi saya juga menerapkan hal yang sama ke aktivitas saya sehari-hari. Saya mau jadwalkan nih ngirim artikel kesehatan misal gitu ya. Saya jadwalkan deh ngirim artikel kesehatan ke teman-teman WA saya 1 minggu sekali gitu. Untuk apa? Untuk memperkuat bonding, ya kan? Oh iya ya, ternyata bonding ini kalau saya nanya gitu kan, bales status WA-nya temen itu salah satu bonding. Saya mau targetkan sehari saya mau bales misalkan 20 status teman-teman gitu. Nah, dari situ kita ini sudah mengaplikasikan ilmu kita gitu. Walaupun kita tahu oh bonding ini, tapi kalau tidak ada repetisi, tidak ada pengulangan, kita nggak akan langsung ngeh dan menerapkan gitu. Nah, makanya di program LG ini ilmunya sebenarnya sudah dapat, teman-temannya sudah punya gitu. Tapi kita akan bangun kembali, kita bangkitkan kembali teman-teman nih, oh iya aplikasinya tuh seperti ini gitu. Termasuk yang follow up. Oh iya ya, ternyata follow up ini bukan hanya sekedar mengingatkan transferan, tapi yang namanya membagikan info promo pun itu masuknya ke follow up. Ratu-ratus nih lagi bikin promo nih, atau saya mau bikin promo kalau misalkan beli 2 dapat gantungan kunci misalkan. Nah, itu kan kita jadi lebih aplikatif gitu ya, karena tujuan dari program Leader Growth ini bukan hanya sekedar mengajarkan, tetapi mengajak teman-teman supaya ilmu yang sudah didapatkan sehari-hari di ngopi atau di luar itu jadi kebiasaan gitu. Gitu ya, Nyi ya? Ya, benar banget Popon. Terus ini dari misalnya gini, kan kita sudah follow up ya, sudah tahu bonding. Nah, nanti kayak misalnya kasus kayak customer kayak direktur saya tadi yang saya ceritakan. Nah, ini kita perlakukan lebih istimewa gitu. Jadi nanti ada urutan customer.
yang bisa kita perlakukan lebih gimana gitu biar dia lebih respect di nextnya. Jadi nanti untuk customer ini kita kasih bonus-bonus, kita kasih kartu ucapan, kita kasih apa gitu. Ya, seperti itu biar ada kesan yang ditinggalkan gitu istilahnya gitu, merasa dia istimewa. Kita kan senang banget ya kalau di ini ya diistimewakan gitu. Bener nggak sih? Ya misalnya saya pernah apa perawatan sesuatu gitu ya. Nah, terus dia bilang kemarin tuh sudah dapat diskon 50% sampai digituin. Itu ininya apa bondingnya gitu. Ini luar biasa. Jadi oh iya berarti kemarin tuh saya dikasih diskon, saya tuh istimewa gitu. Terus sampai ngerasa diperhatiin kayak gini. Jadi kalau mau perawatan itu saya ke situ aja lah gitu. Jadi kayak apa ngambilin komedo gitu atau apa gitu kan udah saya ke situ aja lah gitu karena di diskon 50% sama dia gitu. Nanti kalau datang lagi katanya dapat diskon lagi bahkan dikasih tahu kayak gitu luar biasa nih. Itu bisa bisa juga kita terapkan ke customer ya teman-teman ya gitu customer kita. Nah terus untuk ini Tepopon untuk promo-promo kan kadang gini eh, kita kan khawatir ya karena kita ini jualan tim bener nggak kita jualannya bersama tim gitu. Nah khawatir kalau kita melakukan promo gitu kan, terus nanti tim yang lain gimana? Ini kan pernah juga saya sounding ya ke teman-teman, silahkan promo tapi dengan cara japri. Ya maksudnya kayak gini dengan memfollow up tadi kalau kata Teh Popon ya. Jadi nanti kita buatkan copywriting chatnya diskon spesial untuk customer setia misalnya kayak Shopee tadi ya, atau promo ongkir atau subsidi ongkir untuk customer setia minimal belanja Rp125.000. Misalnya berapa subsidi atau diskon ongkirnya 10.000 misalnya. Diskon ongkir 10.000 untuk pembelajaran minimal Rp125.000. Kita japriin aja ke customer-customer kita. Atau langsung aja kita japriin misalnya kayak beli 5 gratis apa gitu. Dan ada gratis tambahan spesial loh buat pelanggan setia. Misalnya yang biasa beli satu kita kasih dua gitu. Hadiahnya satu kita kasih dua gitu loh. Yang hadiah kok beli satu ya? Hadiahnya satu kita kasih dua. Itu ya teman-teman. Itu bisa dengan cara japri follow up. Gitu. Oke lanjut ya Popon atau mungkin ada yang mau bertanya kali ya? Udah 6.34 udah sama. Yuk sebentar lagi. Silahkan. Ini alhamdulillah nih udah 80 peserta. Masya Allah ya. Yang keren nih teman-teman. Iya, kalau kemarin 88, Beb. 88 ya? Wah. 8 orang lagi kemana nih? Jangan-jangan kesiangan. Aku terharu loh kemarin itu kan apa namanya kita ngasih challenge buat bikin itu ya postingan testimoni di beranda aku, masya Allah isinya ya Beb ya pada posting testimoni semua. Iya, masya Allah. Luar biasa. Coba setiap hari ya kita kompakin gitu. Cerita aja, cerita tentang apapun. Kalau kita lihat apa yang ahli-ahli itu, ya mereka jual cerita sebenarnya gitu. Ya, ayo kita berarti yang ini belajar menulis kali ya. Termasuk saya juga harus belajar lagi ya menulis. Saya nggak ahli sebenarnya menulis ini. Intinya setiap kita ini adalah belajar. Ayo Uni Yulis silakan. Ayo Uni Yulis silakan Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau nanya terkait bonding ke reseller. Kayak tadi pelanggan ya. Ke reseller gitu kan, kita misalnya udah nanya gimana gitu kan, stoknya gimana gitu kan. Nah, masih banyak nggak jalan gitu kan, akhirnya saya konsumsi aja sendiri katanya. Mungkin apa ya, bisa jualnya gini-gini. Nah itu cara itu mereka gimana gitu. Iya. Bondingnya gitu kan, karena kita
sebelumnya sih nggak langsung gitu sih, saya balasin status WA dia, nanya kabar apa. Nah, agak lama baru gimana penjualan notifikasinya, stoknya masih mau nambah nggak gitu. Oh, masih banyak gitu, nggak jalan, jadi saya konsumsi aja sendiri gitu kan. Biarinlah gitu. Jadi jawabnya gitu doang gitu kan. Jadi caranya gimana gitu, Mei. Oh Makasih. iya, sama-sama. Dari saya dulu, dari Teh Popon dulu. Terserah dari aku dulu boleh, dari nyanyi dulu boleh. Oke, santai. Oh, kalau Oke, coba dari aku dulu ya. Kalau dari aku, untuk tim yang seperti ini, aku biasanya tanya balik ya, Uni. Jadi aku evaluasi gitu. Apa yang sudah dia lakukan selama ini? Gitu dulu ketika rame, apa yang sudah pernah dia lakukan? Jadi dia langsung evaluasi sendiri gitu. Ya, apa yang sudah dilakukan sih sekarang gitu. Terus waktu rame dia melakukan apa aja? Misalnya aku udah promosi-promonya di mana? Misalnya di WA sama Facebook aja. Oke, dulu misalnya ada di IG, ada di yang lain. Terus sekarang mah fokusnya di WA sama Facebook. Oke, kita catat. Nah, terus kemudian kita tanya lagi promonya seperti apa. Ya mungkin dari sini kita bisa evaluasi, oh mungkin yang kita suguhkan kurang mengedukasi, oh mungkin konten kita yang kurang menyentuh hati gitu, oh mungkin kita evaluasi lagi gitu, evaluasi konten-konten. Nah terus apalagi misalnya ini si reseller ini sudah bonding belum, sudah follow up belum gitu kepada customernya. Nah, seperti itu, atau apakah dia menjual pada orang yang sama gitu. Karena produk lama adalah produk baru untuk orang baru ya. Jadi kita apakah dia mencari orang-orang baru selama ini gitu. Atau kayak tim kita misalnya agen belum dapat reseller baru. Nah, apakah sudah fokus mencari tim baru gitu? Apakah sudah mencari orang-orang baru? Pertemanannya udah baru semua belum gitu? Jangan-jangan circle-nya masih itu-itu aja. Nah, seperti itu paling unik. Jadi kita evaluasi ya, evaluasi dia dan evaluasi kita. Baru nanti kita tentukan eksekusi apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Seperti itu, Uni. Mungkin dari Teh Popon mah enggak. ya hampir sama sih. Cuman kalau saya gitu, kalau cara saya itu kan kita follow up ya, maksudnya dari bonding kita lanjut jadi ada follow up gitu. Oh ternyata si ini nih kenapa nggak order, karena penyebabnya dia barangnya masih numpuk, barangnya masih ada. Sama yang saya lakukan pertama kali adalah evaluasi. Pertama evaluasi ilmunya dulu. Kalau saya, nih anak, nih orang ini gitu ya, nih tim saya ini sudah mengerti belum ilmu yang namanya ilmu jualannya gitu. Nih apa yang saya sampaikan ini sudah diaplikasikan belum sama dia gitu loh. Nah, gimana cara cara saya nyari taunya? Itu pertama ya sama kayak Teh Mio gitu. Eh, sudah promo di mana saja gitu kan? Terus kontaknya sudah banyak apa belum gitu. Terus sehari berapa kali nyetatusnya. Nah, kita tuh evaluasi gitu. Evaluasi dari kebiasaan sehari-harinya dulu kalau saya gitu. Karena saya tetap berprinsip ya, posting itu pangkalnya closing gitu. Jadi sehebat apapun ilmu kita gitu ya, kalau misalkan nggak dipraktekin, kita nggak posting gitu kan, nggak japriin teman-teman atau japriin customer kita sebelumnya, ya kayaknya closingannya gitu akan rendah gitu ya. Ini di luar konteks rezeki sudah ada yang mengatur ya. Rezeki sudah ditetapkan, ini di luar itu karena untuk mendapatkan penghasilan atau untuk meraih satu yang namanya rezeki kita juga ada ikhtiar gitu. Nah, kita evaluasi dulu gitu. Si reseller kita ini dilihat, kita kan tahu, pasti tahu ya akun Facebooknya gitu kan, kita kan pasti kepoin tuh status WA-nya gitu, kita lihat, kita evaluasi reseller kita ini berapa hari sekali dalam
posting. Lalu seperti apa postingannya? Apakah langsung nawarin produk, menarik atau enggak gitu? Itu kan bisa jadi salah satu ciri ya, ilmu yang kita sampaikan ini nyampe enggak gitu loh, dipakai apa enggak. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, kita evaluasi lagi. Ini si reseller ini benar-benar menguasai enggak tentang produk knowledge gitu. Karena posting aja nggak cukup tanpa kita menjiwai apa yang kita postingkan, tanpa kita mengetahui seperti apa sih sebenarnya produk kita ini gitu. Bisa jadi yang nanya ke dia banyak, bener nggak Nyi? Bisa jadi loh, yang nanya ke dia banyak, tapi ketika dia menjawab pertanyaan dari calon customer, kurang meyakinkan gitu. Nah, makanya jadi gagal closing. Seperti itu kalau saya Nyai, lebih cenderung ke aktivitas dianya gitu. Baru deh kesananya setelah kita tahu gitu kan seperti apa. Nah, baru kita, oh ternyata reseller kita ini kurangnya di sini gitu. Kalau saya gitu Nyi. Iya, benar banget Teh Popon, kece banget. Nah itu tambahannya dari Teh Popon ya, luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung aplikasikan ya, sama dengan saya nih Teh Popon ceritanya. Kan kemarin itu sudah ada ngopi, sudah ada apa acara program apa itu akademi ya, Revolusi Akademi gitu. Nah dari situ saya sudah evaluasi, misalnya ternyata ini nggak sampai, ini nggak nyampe. Nah gara-gara saya belajar buku cara belajar teman-teman gitu ya, jadi saya khawatir nih, oh mungkin gaya belajar teman-teman beda sama saya gitu. Jadi saya mempelajari teman-teman belajar, makanya ini program pembelajaran ini menclok-menclok ya, kadang mungkin ada ilmu yang diulang-ulang. Nah itu saya khawatir teman-teman masih belum paham, bahkan teknik closing pun belum paham gitu, bahkan cara menerima pelanggan pun belum paham. Nah saya khawatirnya seperti itu gitu. Terus saya juga khawatir nih teman-teman cara promosinya juga belum gitu, belum tahu, belum ngerti. Makanya di sini di LG ini kita langsung ke aplikatifnya gitu ya Teh Popon. Makanya kemarin langsung aja dari Mbak Jamu, oke Mbak Jamu langsung aja aplikatif gitu. Jadi biar teman-teman terbuka gitu, ada insight-insight baru. Oh ternyata begini, walaupun teman-teman sudah pernah dapat ilmunya gitu. Kadang kayak saya nih, saya dapat ilmunya kapan, tapi tahu mengaplikasikannya kapan gitu. Seperti itu. Saya pernah dapat ini di tahun, misalnya kayak pemilik bisnis itu saya dapat di tahun 2019 gitu kan. Dan saat itu ya bayarnya lumayan gitu ya. Ini cuma belajar gini doang gitu ya, semahal ini gitu. Ternyata ketika kita menjalani bisnis, terjun di sini, melewati hal-hal ini, oh ternyata arahnya ke sini gitu. Kadang kita aplikatif ilmu itu ketika kita mengalami, menjalani gitu ya, pengalaman kita tuh, oh ternyata di sini nih saya harus aplikatif, oh ternyata begini nih saya harus mengaplikasikan ilmu yang waktu itu gitu. Makanya kadang ilmu yang diulang, apalagi yang disampaikan oleh orang-orang yang berbeda, itu saya selalu antusias gitu ya. Kayak kemarin itu saya belajar sama Coach Eri itu berulang-ulang, ilmunya itu lagi. Cuman ketika saya ikut di acara tersebut kan ada orang-orang yang bertanya tuh, ada orang-orang yang bertanya, terus kemudian ada jawaban baru, ada jawaban lagi. Nah di situ, oh ternyata kesini nih maksudnya. Dulu saya belum ngerti, tapi sekarang saya paham gitu. Oh ternyata begini. Kayak misalnya ilmu sales paneling. Ini saya dapat dari Coach Arif sama Kang Dewa gitu. Nah ketika ini saya lebih paham banget sales paneling itu ketika dijelaskan oleh Coach Helmi gitu. Nah kalau saya langsung belajar sama Coach Helmi belum tentu saya ngerti, karena sebelumnya tuh saya udah ada istilahnya sedikit ilmu ya Teh Popon. Nah, terus ketika dijelaskan sama Coach Helmi, oh ternyata kesini nih, oh ternyata maksud Kang Dewa tuh ini, ternyata maksudnya Coach Arif tuh begini. Nah di situ bisa jadi seperti itu. Jadi teman-teman jangan bosan belajar ya.
Walaupun ilmunya diulang-ulang, ya insya Allah akan selalu ada insight-insight baru buat kita. Gitu. Terus semangat ya. Semangat. Bener banget nih, dulu pernah kan ya. Jadi ini saya pribadi ya, makanya nih saya ke tim itu kadang di grup itu kadang saya nggak ngasih materi apa gitu, enggak. Cuman guys hari ini udah nyetatus belum gitu kan? Udah teh, coba mana kirim linknya gitu kan? Ini teman-teman mana yang lain nggak pada komen gitu kan? Ayo nih rame ini statusnya gitu. Nah itu sebenarnya saya mengajak teman-teman tuh langsung praktek gitu. Soalnya apa saya ngalamin sendiri. Dulu Nyai pernah jelasin bisnis roadmap. Ingat nggak? Ini loh, Beb, bisnis roadmap. Gini, 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 gini. Dia jelasin tuh. Ngerti nggak? Ngerti. Coba apa? Diulangin ngerti. Ya udah, bikin PR-nya. Pas bikin, apa ya? Ini maksudnya apa ya? Kok ini bingung nih? Kok ini bingung? Ini apa ya? Nah, akhirnya saya bertanya. Nah, maksudnya seperti itu. Ketika kita menerima sebuah ilmu, menangkap itu mudah. Nangkep gitu mah ya mudah gitu. Cuman ketika, wah, aku dapat belalang nih, kira-kira diapain? Ketika kita bingung, kita akan langsung nanya, Beb, ini belalangnya diapain? Sama dengan ilmu. Saya bingung di bagian ini gimana ya? Nah, itu biasanya lebih nempel ya Nyi ya, lebih nempel gitu. Ketika kita mentok lalu dapat solusi itu lebih nempel ke kita, lebih inget terus. Nah makanya di LG ini Nyai langsung aplikatif aja gitu. Oh, iya Beb langsung aja kasih tugas karena maksudnya seperti itu. Ketika teman-teman bingung nih lagi bikin kalimat, ini apa ya? Kok saya jadi belabur nih gitu. Nah diharapkan teman-teman langsung bertanya gitu. Ini seperti ini tuh gimana gitu. Ini udah benar apa belum? Maksudnya ke situ gitu. Jadi bukan untuk membebani teman-teman. Wah, gadag dah. Kalau ikut kayak gini, saya pasti ada tugas gitu kan ribet banget. Nggak seperti itu maksudnya. Tapi kita mengharapkan ketika teman-teman bingung, teman-teman bertanya dan langsung dapat solusi. Dan itu menjadi insight buat teman-teman gitu. Katanya Iya, mau yes. 45. Iya ya. Jam 6.50 nih. Oh, Kita tutup aja ya. Telepon. iya. Oke, sama-sama nih. Ya semoga ini ya jelas dan nambah insight ya buat teman-teman juga yang lainnya. Oke teman-teman jam 6.50 karena kita janji jam 6.45. Jadi ini untuk LG ini 45 menit ya. Dan next LG mungkin akan 30 menit kembali seperti tahun lalu. Oke, kita tutup aja acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau saya dan Teh Popon ada salah dan banyak kekurangan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy closing bertubi-tubi setiap detik. Amin. Semangat. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam.